Pernahkah kita berpikir, apakah masjid hanya tempat ibadah, atau sebenarnya bisa menjadi ruang belajar bagi semua tanpa terkecuali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udin Irda Aulia Gunawan dengan NIM 01145. Saya kerap dipanggil U T I N, Utin. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusif yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di dalam video ini, saya akan membahas program-program apa saja yang dapat dilakukan oleh masjid dan juga lembaga keagamaan untuk mendukung pendidikan PAI yang inklusif. Kehadiran bahasa isyarat di awal video tadi menjadi simbol bahwa pendidikan inklusif dimulai dari kesadaran untuk membuka akses bagi semua. Pendidikan inklusif bukan hanya sekedar istilah. Ia adalah hak dasar setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Artinya, tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi fisiknya, intelektual, ataupun sosialnya. Prinsip ini juga ditegaskan oleh UNESCO 2021 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah upaya menciptakan lingkungan belajar yang menerima keberagaman dan menjamin partisipasi semua peserta didik. Jika ditelaah lebih jauh, pendidikan inklusif menuntut perubahan cara pandang kita terhadap peserta didik. Anak tidak lagi diposisikan sebagai masalah yang harus disesuaikan dengan sistem, melainkan sistem pendidikanlah yang perlu beradaptasi dengan kebutuhan anak. Ketika lingkungan belajar gagal mengakomodasi perbedaan, maka yang muncul bukanlah ketidakmampuan anak, melainkan keterbatasan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan inklusif sejatinya merupakan cerminan keadilan sosial dalam dunia pendidikan, di mana setiap individu diperlakukan secara bermartabat dan diberi kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai potensinya. Selama ini, kita mengenal masjid sebagai pusat ibadah. Namun, dalam realitas sosial, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan umat. Ketika sekolah formal memiliki keterbatasan, masjid dan lembaga keagamaan dapat hadir sebagai ruang belajar alternatif yang lebih fleksibel dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Peran ini sejalan dengan Permendikbud nomor 70 tahun 2009 yang menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam konteks pendidikan agama Islam, keterlibatan masjid dan lembaga keagamaan dalam pendidikan inklusif juga mencerminkan tanggung jawab moral komunitas dalam menjamin hak belajar setiap anak. Pendidikan agama tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan keislaman, tetapi juga menanamkan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial. Ketika masjid mampu menyediakan ruang belajar yang ramah bagi anak dengan kebutuhan, maka nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi diwujudkan dalam praktik nyata. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menetapkan komunitas sebagai aktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, partisipatif, dan menghargai martabat setiap individu. Program yang pertama adalah TPA atau Madrasah Diniyah Inklusif. Nah, dalam program ini, anak-anak belajar PAI dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Misalnya, penggunaan media visual, audio bacaan doa, serta pendampingan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tujuannya sederhana, tetapi bermakna.
Setiap anak bisa belajar agama sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuannya masing-masing. Program yang kedua adalah pelatihan guru ngaji dan pengajar PAI. Pelatihan ini membekali pendidik agar lebih peka terhadap keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuklah anak-anak dengan hambatan belajar. Menurut UNICEF 2024, kualitas pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kesiapan dan juga empati yang dimiliki oleh pendidiknya. Program yang ketiga adalah program keagamaan yang ramah disabilitas. Misalnya, pengajian dengan bahasa isyarat, akses kursi roda, atau media visual yang mudah dipahami. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Pasal 24, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, termasuk pendidikan agama. Ketika masjid dan lembaga keagamaan menerapkan program-program inklusif, dampaknya tidak hanya pada pengetahuan agama anak, tetapi juga pada pembentukan karakternya. Anak-anak belajar tentang empati, saling menghargai, dan saling berdampingan dalam perbedaan. Inilah nilai Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Bukti empiris menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar kebijakan formal, tetapi memberi dampak nyata pada perkembangan sosial emosional anak. Penelitian menemukan bahwa peserta didik dalam lingkungan inklusif memiliki peningkatan signifikan dalam penerimaan teman sebaya, keterampilan kerjasama, dan kepercayaan diri dibandingkan dengan model pembelajaran terpisah, yang menunjukkan bagaimana penerimaan keberagaman berkontribusi pada dinamika sosial yang lebih sehat di komunitas belajar. Lebih jauh, inklusi juga dikaitkan dengan peningkatan rasa memiliki terhadap komunitas belajar dan perkembangan konsep diri yang lebih positif, yakni ketika anak merasa dihargai sebagai bagian dari kelompok bukan sebagai yang terpisah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa program masjid dan lembaga keagamaan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pendidikan PAI yang inklusif. Dengan program yang tepat, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang belajar yang ramah, adil, dan manusiawi. Pendidikan inklusif bukan hanya kewajiban hukum, melainkan cerminan nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat setiap manusia. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.